warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi menurut para ahli. Yang pertama itu teori agenda setting. Nah, teori ini adalah merupakan teori komunikasi massa yang berfokus pada efek yang diberikan oleh media massa pada masyarakat. Teori ini menitikberatkan pada anggapan media memiliki pengaruh besar untuk membentuk persepsi publik. Contohnya, seperti berita yang ada di TV mengenai kasus kekerasan seksual, di mana hal itu membuat masyarakat lebih menyadari bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi di masyarakat. Selanjutnya yang kedua, teori komunikasi pemasaran. Dari pendapat Philip Kotler dan Kevin Lightkeller tahun 2009, dapat diartikan bahwa teori ini merupakan teori yang digunakan dalam dunia perusahaan di mana tujuan komunikasi ini untuk memperkenalkan produk yang ia miliki kepada masyarakat. Contohnya bisa melalui dari iklan, promosi, maupun penjualan personal. Ketiga itu teori komunikasi kultivasi. Teori ini membahas mengenai pengaruh pengetahuan masyarakat mengenai realitas sosial dan lingkungan sekitarnya. Contohnya, seperti saat kita menyaksikan drama Korea. Penonton berpikir bahwa kehidupan percintaan di Korea sangat romantis, layaknya di drama. Tetapi kenyataannya tidaklah seperti itu. Yang keempat itu teori pengharapan nilai. Teori ini membahas bagaimana pengaruh media sosial terhadap kepentingan penggunanya, di mana individu memilih media berdasarkan kepercayaan dan evaluasi yang mereka lakukan atas media tersebut. Contoh, jika kita percaya bahwa menonton film barat dapat menjadi hiburan yang menyenangkan, maka kita akan menontonnya. Sedangkan ketika kita berpikir bahwa film-film barat itu kurang menyenangkan dan di mana dalam film tersebut memiliki budaya yang tidak sesuai dengan negara kita, kita akan memilih untuk tidak menontonnya. Yang kelima, teori komunikasi jarum suntik. Teori ini merupakan teori komunikasi yang populer, di mana media ini memiliki kekuatan dan dampak yang terhadap opini dan perilaku publik. Contohnya itu seperti iklan air mineral yang sering kita lihat di TV. Kebanyakan dari kita akan memilih merek yang sering kita lihat di iklan TV, karena kita sudah mempercayai pada merek tersebut. Yang keenam, teori kesenjangan pengetahuan. Teori ini menjelaskan bagaimana kesenjangan informasi dan pengetahuan antara masyarakat yang memiliki ekonomi ke atas dengan masyarakat yang memiliki ekonomi ke bawah. Contohnya, masih banyak sekolah-sekolah daerah terpencil yang masih belum bisa mengakses teknologi seperti komputer maupun internet, berbeda dengan sekolah di kota yang sudah terbiasa dengan hal tersebut. Ketujuh, teori komunikasi persamaan media. Ini menyatakan bahwa orang cenderung memperlakukan media komunikasi dan komputer sebagaimana mereka memperlakukan dunia nyata atau manusia. Misalnya, televisi yang menyuguhkan berbagai informasi dan hiburan, seakan-akan media ini sedang berkomunikasi dengan manusia. Yang ke-8, teori difusi inovasi. Teori ini dikembangkan oleh E.M. Rogers, seorang ahli teori komunikasi di Universitas New Mexico pada tahun 1962. Teori tersebut menjelaskan perjalanan suatu ide baru melalui tahapan adopsi oleh berbagai orang yang berpartisipasi atau mulai menggunakan ide baru tersebut. Selanjutnya itu 9. Teori ketergantungan media. Dalam teori ini, tingkat ketergantungan seseorang pada suatu media membuktikan bahwa peran media bagi orang itu sangatlah penting. Misalnya, ada orang yang lebih suka nonton variety show Korea. Mereka akan memilih platform online seperti Netflix maupun Viu. Yang ke-10 itu teori farming. Teori farming ini dikemukakan oleh Erving Goffman yang menyatakan bahwa media memiliki kecenderungan untuk memusatkan perhatian pada peristiwa tertentu dan kemudian menempatkan dalam suatu konteks bermakna. Ke-11, teori efek persuasi. Teori ini dikenalkan oleh Albert Bandura, mencakup keyakinan pribadi terkait kemampuan media untuk mempengaruhi perilaku individu. 12. Teori imperialisme budaya. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Herbst Keller tahun 1973, di mana teori yang satu ini menyatakan bahwa negara barat akan mendominasi media yang ada di seluruh dunia.
Alasannya yaitu media massa barat memiliki efek yang kuat untuk mempengaruhi media di negara lain. Bandingan yang dicetuskan oleh Elizabeth Noel Newman ini menganggap bahwa suara minoritas sulit untuk diterima oleh media. Contohnya, seorang tokoh yang ingin mengungkapkan pendapatnya yang berlawanan dengan pandangan mayoritas melalui televisi ataupun radio, namun ia enggan melakukannya karena takut pandangan itu tidak akan diakui oleh masyarakat. Ke-14 yaitu teori determinisme. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Marshall McLuhan di tahun 1962. Ide dasar dari teori ini yakni bahwa perubahan yang terjadi di berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk juga keberadaan manusia itu sendiri. Yang ke-15 ada teori penggunaan dan kepuasan. Teori ini dicetuskan oleh Herbert Blumer dan dua orang temannya, di mana teori yang satu ini adalah kebalikan dari teori jarum suntik. Dalam teori ini menekankan bahwa audiens aktif berperan untuk menentukan media mana yang seharusnya dipilih untuk memuaskan kebutuhannya. Teori yang ke-16 adalah teori pengaturan agenda. Teori ini akan menciptakan kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dinilai paling penting untuk didengar, dilihat, dibaca, dan dipercaya di media massa. Tokoh yang mencetuskan teori ini yaitu Bernard Cohen, Maxwell Malcolm, dan juga Donald Shaw. 17. Teori media kritis. Teori media kritis ini berasal dari aliran ilmu-ilmu kritis yang bersumber dari ilmu sosial Marxis, di mana teori ini melihat bahwa media tidak lepas kepentingan terlebih syarat dengan kepentingan kaum pemilik modal, negara, ataupun kelompok yang lebih kuat lainnya. Yang ke-18, teori dua tahap. Teori ini dicetuskan pertama kali oleh Paul Flaxenfeld dengan kawan-kawannya. Teori ini menyebutkan bahwa hubungan sosial informal memegang peranan dalam memodifikasi perilaku, yang mana masing-masing orang akan memilah isi media kampanye. 19. Teori komunikasi massa. Teori komunikasi massa menurut John Bednar adalah komunikasi yang menjadi sarana penyampaian pesan kepada sejumlah orang. Menurutnya, komunikasi massa merupakan distribusi atau produksi arus pesan yang bersifat berkelanjutan. 20. Teori komunikasi interpersonal. Menurut Wayne Pace, komunikasi interpersonal sebagai komunikasi antara pribadi yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih, di mana komunikasi ini mengharuskan untuk saling bertatap muka dan lawan bicaranya secara langsung atau bersamaan. 21. Teori komunikasi behaviors. Teori ini diperkenalkan oleh John Bradshaw Watson. Teori ini memiliki arti bahwa semua tindakan memiliki balasan yang berbentuk respon. Yang ke-22, teori komunikasi sibernetik. Teori ini dicetuskan oleh Wiener tahun 1945. Teori sibernetik berisi mengenai suatu sistem yang menjadi pengontrol untuk kegiatan komunikasi, baik komunikasi antar lingkungan dengan sistem dan sistem dengan sistem itu sendiri. Yang ke-23, teori komunikasi birokrasi. Teori ini dicetuskan oleh Max Weber tahun 1948. Menurutnya, model dari birokrasi kerap dimanfaatkan guna meraih komunikasi antar organisasi yang efektif. Yang ke-24, teori komunikasi kelompok. Menurut Anwar Arifin tahun 1984, komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan dalam aktivitas kelompok yang bentuknya bermacam-macam, seperti kegiatan rapat, konferensi, pertemuan, maupun bentuk-bentuk aktivitas lainnya. Terakhir, teori komunikasi politik menurut Mailer tahun 1973. Komunikasi politik adalah komunikasi yang berorientasi pada hasil akhir bersifat politik, di mana komunikasi politik ini lebih menekankan pada fungsi dan sistem politik yang digunakan.